semua. Yang saya hormati Pak Kepala BPS Kabupaten Purworejo, Pak Bagus. Yang kami hormati narasumber Pak Arief, dan Bapak Ibu semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa berkumpul, bertemu dalam acara webinar yang luar biasa dalam rangka menyambut Hari Statistik 26 September 2021, beberapa hari ke depan. Saya mohon izin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema hari ini tentang Power BI. Mohon dibantu untuk saya menyiapkan beberapa slide untuk untuk membawa kita memiliki logical framework yang benar, yang sama, kerangka berpikir yang sama tentang seperti apa kondisi kita di hari ini. Saya mengambil ini poin berkaitan tentang transformasi data. Nggak bisa di full screen ya? Ya, baik. Baik, next. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang transformasi data, itu kita tidak lepas dari perkembangan peradaban kita sebagai manusia sekarang ini. Jadi sebagai manusia, kita itu sekarang sudah memasuki eranya sudah disebut dengan era Society 5.0, yaitu Super Smart Society. Artinya kita sudah memasuki di abad 21 ini, bagaimana synergizing human and technology. Jadi ada sinergitas antara manusia dengan teknologi, membuat kita harus mampu mensinergikan sebelumnya, di slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ya, nah ini, baik. Jadi sekarang posisi kita di Society 5.0, di mana selain Society 5.0 itu kita juga sekarang sudah memasuki era industri yang dimulai sekitar hampir 300-400 tahun yang lalu, sejak industri 1.0 sampai sekarang industri 4.0. Nah, sekarang apa sih yang menandai kita semua sekarang? Hari ini kita dihadapkan pada di mana internet itu adalah segalanya. Segalanya adalah internet. Semua hal adalah internet. Atau kita sering mendengar istilah Internet of Things. Jadi semua hal berbau dengan internet. Jadi komputer saja tidak cukup. Sekarang sudah adanya era di mana pemanfaatan teknologi informatika itu membuat kita tidak harus hadap-hadapan, dekat-dekatan. Baik, lanjut. Nah, pertanyaan paling sederhana adalah, apakah kita siap, Bapak Ibu, selaku ahli statistik atau ahli pengolah data dalam melakukan analisis, menapaki era Society 5.0 dan Industri 4.0. Lanjut. Ada satu, saya menyebut a new humanism, jadi kehidupan manusia yang baru, itu bagaimana sekarang kita harus mensinergikan antara kita sebagai manusia, kehidupan manusia, dengan teknologi yang tadi saya sampaikan. Tapi memang harus diperlukan kesadaran bersama, karena dikhawatirkan kemajuan teknologi di era sekarang itu bisa menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Bapak Ibu sekarang sudah mulai menyadari hari ini kita mau mencari data apapun di dunia ini, itu bisa. Kejadian apapun di Amerika sana, di belahan dunia, di ujung sana, dari Sabang sampai Merauke, hari ini, detik ini bisa. Karena semuanya sudah terkoneksi dengan baik di dunia internet. Dan Bapak Ibu mencari referensi, mencari data, mencari apapun itu, sepanjang itu sudah dipublish, itu bisa-bisa saja. Nah, ini era sekarang. Jadi yang jauh kita bisa mendekat, tapi ada efek jeleknya juga. Yang dekat jadi jauh juga banyak. Kita duduk
berdampingan di kantor dengan teman-teman kita, tetapi semuanya megang HP dan komunikasi dengan orang ketawa sendiri dengan HP. Itu terjadi. Sehingga itu yang perlu kita antisipasi, dan berkaitan dengan topik hari ini luar biasa, bagaimana sisi positif dari pemanfaatan teknologi informasi di era sekarang itu memungkinkan Bapak Ibu mengambil, mengolah dan menganalisis data didasarkan pada tools tertentu. Nah, memang yang perlu diperhatikan ada, kalau saya mengambil teorinya Warren Bennis dan Bert Nanus di 1987, ada teori tentang VUCA di era sekarang. Ada volatility, yaitu perubahannya sangat cepat. Hari ini, data besok, itu kadang-kadang kalau datanya sifatnya daily data, itu ya perubahannya cepat sekali. Kalau data statistik misalnya, itu menggunakan data-data empiris ya, setiap tahun, itu juga akan cepat berubah juga ketika disinergikan dengan data bulanan, misalnya seperti inflasi dan yang lain-lain. Kemudian uncertainty, jadi memang ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, ketidakpastian. Kondisi sekarang pandemi misalnya, itu kita tidak pernah tahu kapan pandemi itu akan berakhir. Nah, ketidakpastian itu yang menyebabkan kita harus siap untuk menghadapi era 4.0 dan Society 5.0. Kemudian ada complexity. Complexity itu sekarang, dunia sekarang itu sangat kompleks. Bapak Ibu dihadapkan pada perubahan kebijakan yang juga sangat kompleks. Sehingga mengharuskan Bapak Ibu memiliki basic data untuk kajian analisis yang juga harus kompleks mengikuti. Nah, hari ini luar biasa, ada tools yang akan digunakan, nanti diperkenalkan oleh Pak Arief ya, dan itu menjawab kebutuhan menghadapi kompleksitas yang sangat tinggi. Dan kemudian ambiguity, jadi membingungkan. Kadang-kadang data itu kan juga banyak sekali ya. Kadang-kadang juga membuat kita bingung, data mana yang mau dipakai. Jumlah penduduk saja misalnya. Ketika diambil data dari statistik sekian, data dari Dukcapil sekian. Nah, tetapi hal-hal semacam ini memang akan terus ada, sehingga bagaimana kemudian kita mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan banyak data di dalam suatu sistem yang baik, itu menjadi tantangan kita sekarang ini. Dari semuanya itu saya lewati yang 3 kemampuan itu, langsung saja bahwa data dan analisis itu menjadi support system yang mau tidak mau, siap tidak siap, Bapak Ibu harus mengambil itu sebagai sebuah pilihan terbaik, the best choice untuk menghadapi 4 hal bukan tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kemudian di Indonesia sendiri menyadari bahwa memang data dan analisis itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi banyak hal tantangan hari ini dan ke depan. Oleh karena itu kemudian ada kebijakan satu data di Indonesia, ada 3 hal, data statistik, data geospasial, dan data keuangan. Ini yang menarik adalah hari ini Power BI, sekilas saya melihat adalah sudah menggunakan analisis spasial untuk terkait fenomena tertentu, dan itu yang perlu Bapak Ibu gali, bahwa data tabular saja tidak cukup sekarang, analisis tabular tidak cukup, grafik tidak cukup, sekarang sudah merambah bagaimana mengintegrasikan semuanya juga disertai dengan data spasial yang baik. Kominfo tahun ini sedang membangun jaringan informasi geospasial JIGN. Mudah-mudahan ini akan inline dengan analisis yang bisa yang Bapak Ibu hari ini akan dapatkan di dalam Power BI itu. Mudah-mudahan semua data spasial berbasis spasial, tematiknya menggunakan citra satelit dan yang lain-lain, menggunakan koordinat yang ada di GIS, Geographic Information System, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan itu menjadi satu kesatuan yang sangat indah untuk kita bisa sinergikan ke depan. Paling tidak data itu kemudian diperoleh dari 4 hal, bisa survei sensus dari sistem informasi yang dibangun, banyak data yang bisa diambil, dari IoT, Internet of Things, dan Smart City yang juga dibangun oleh Purworejo. Tapi prinsip
kebijakan satu data ini sebenarnya hanya ada 4, Bapak Ibu. Satu, standar data, yaitu standar metodologi meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan pengetahuan. Kemudian satu, metadata, berkaitan tentang informasi infrastruktur tentang isi dan sumber data. Kemudian interoperabilitas ini yang penting. Percuma banyak data, tetapi kalau kita tidak mampu menginteroperability, jadi ke depan satu data itu hanya ada 2 prinsip, interoperabilitas dan integrity dan interoperability. Jadi saya tambahkan tadi tidak hanya interoperabilitas saja, tetapi terpadu integritinya di satu data tadi. Kemudian referensi data ini juga menjadi penting ke depan. Lanjut. Nah, slide terakhir dari saya. Untuk itu, Bapak Ibu yang berhadapan dengan data perlu adanya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam rangka melakukan analisis data. Yang pertama tentu saya menyambut baik ya dengan Power BI ini, dan mungkin ke depan kita akan berkolaborasi secara sinergis untuk bagaimana kemudian data dan analisis ini bisa seiring sejalan dengan kebutuhan yang ada di pemerintah kabupaten maupun Bapak Ibu masyarakat umum, mahasiswa, dan mungkin bisa dipakai oleh banyak kalangan. Tapi perlu kewaspadaan. Yang pertama tentu sumber data yang harus dapat dipercaya. Ini jadi menarik kalau kita berbicara data center, tentu ada data-data yang memang harus terpercaya sumbernya. BPS misalnya, Kominfo, dan dinas-dinas tertentu untuk data-data sektoral lainnya. Kualitas data itu kaitannya dengan angka isian di data itu. Kadang-kadang kita ngisi, dalam menyajikan data yang penting terisi, ya itu jadi masalah juga. Dan ini memang masih menjadi tantangan kita bersama. Tetapi apapun memang kita harus berproses ke depan. Metode analisis yang benar hari ini dengan Power BI. Terima kasih Pak Bagus, Pak Arief nanti memberikan pencerahan ke kita pemanfaatan tools yang baik. Ini nomor 4 juga tools sesuai dengan peruntukannya. Dan terakhir adalah integrasi dan interoperability data. Itu akan sangat terkait dengan bagaimana keamanan data dan keamanan sistem yang dibangun. Jadi kalau memang itu kemudian online ataupun tidak online, dashboard itu 2 hal ini menjadi penting, keamanan datanya sendiri dan keamanan sistem itu juga menjadi salah satu bagian yang kita harus siap mulai dari sekarang. Next. Udah selesai. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi luar biasa untuk Power BI. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal, fondasi yang sangat bagus untuk kita bisa melakukan lompatan, tidak hanya jalan tapi lompatan ke depan, bagaimana data itu menjadi sumber kebijakan, di mana analisis itu langkah yang diperlukan untuk membuat suatu kebijakan yang lebih baik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan memasuki acara utama. Namun sebelum itu akan kami sampaikan beberapa aturan main ketika webinar berlangsung. Yang pertama, webinar kali ini akan disampaikan dalam bentuk best practice, sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu peserta juga bisa ikut mempraktekkan materi yang disampaikan oleh narasumber. Jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara interaktif, baik melalui chat maupun dialog langsung dengan narasumber. Pertanyaan melalui chat dituliskan dengan format nama, underscore asal instansi atau institusi, underscore pertanyaan secara ringkas dan jelas. Sedangkan pertanyaan dengan dialog langsung, hendaknya peserta terlebih dahulu untuk raise hand. Setelah dipersilahkan, baru kemudian mengajukan pertanyaan. Satu informasi lagi, daftar hadir sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Mungkin untuk yang baru bergabung nanti bisa di-share ulang. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat memperoleh sertifikat.
Sebelum saya lanjutkan, saya mungkin akan membacakan CV dari narasumber kita, Bapak Arief Susilo. Bapak Arief Susilo merupakan Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. Beliau menamatkan pendidikan di tahun 1995 dari Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah Semarang. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada tahun 2000. Merupakan statis angkatan 39. Pak Arief Susilo mempunyai 2 orang putra-putri dan tampaknya dari 1 orang istri ya Pak ya? Belum ada tambah lagi, jangan ya Pak. Kemudian memulai karir sebagai staf BPS Kabupaten Kebumen di tahun 1996 sampai dengan 2010. Mendapatkan promosi menjadi Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Tegal pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Tahun 2014 sampai dengan 2016, beliau menjabat menjadi Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten Purbalingga. Dan tahun 2016 sampai sekarang menduduki jabatan Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di BPS Kabupaten Purworejo. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, sudah sejak lama data merupakan komoditi strategis bagi banyak pihak untuk pengambilan keputusan, baik dari sisi perencanaan maupun monitoring atau evaluasi. Salah satu tools atau alat yang digunakan untuk menganalisa data adalah Power Business Intelligence. Apa dan bagaimana Power BI itu akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Bapak Arief Susilo, SST. Kepada Bapak, monggo kami persilakan. Terima kasih Mbak Nuni atas waktunya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Bapak. Oh ya. Oke. Kepada yang saya hormati, Bapak Bagus Rahmat Susanto SSI selaku Kepala BPS Kabupaten Purworejo, dan juga yang saya hormati Bapak Stefanus Aan Isanugroho SSTP MSI selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo. Dalam rangka memperingati atau menyongsong Hari Statistik ini, maka BPS Kabupaten Purworejo melaksanakan webinar kaitannya dengan pengolahan data menggunakan salah satu tool, yaitu Power BI. Kemudian kenapa menggunakan Power BI? Karena salah satunya yaitu 80% itu sama dengan Excel, Microsoft Excel yang sudah sering kita gunakan. Saya share ya, Mbak Nuni. Iya, monggo. Share screen. Ini terlihat? Terlihat, Mbak? Iya, terlihat. Oh, terlihat ya. Oke. Kenapa menggunakan
Power BI ini nanti materinya tadi sudah kami share, mungkin bagi yang baru bergabung nanti bisa diulang atau sudah ada linknya juga. Power BI itu merupakan teknologi berbasis cloud dari Microsoft dan gratis. Jadi menggunakannya juga cukup familiar karena 80% itu sama dengan Microsoft Excel. Di sini aplikasi lain yang serupa dengan Power maaf Pak. Ya. Aplikasi lain yang sejenis dengan Power BI antara lain ada Looker, Qlik, Tableau, dan lainnya. Untuk penggunaan Power BI di dunia itu sudah mencapai ini 39%. Jadi cukup banyak digunakan di seluruh dunia. Dan penggunaannya juga ini seperti tadi saya sampaikan bahwa 80% itu sama dengan Microsoft Excel sehingga lebih mudah untuk digunakan. Kemudian dapat menghubungkan lebih dari 70 jenis sumber data yang ada termasuk Excel, CSV, dan lain-lain. Kemudian sudah untuk ininya. Untuk yang materi pertama ini, kemudian kita mau menuju ke langsung pengenalan Power BI. Stop share. Oke. Selanjutnya terlihat ya Mbak Nuni sekarang ya. Ya, ini saya ganti ke monitor 1. Kami harap bahwa Bapak Ibu sekalian itu sudah menginstal Power BI terlebih dahulu, karena memang kemarin sudah dibagikan juga link downloadnya, dan aplikasinya atau programnya cukup besar. Kami harap Bapak Ibu juga sudah menginstalnya. Untuk itu, untuk praktek langsung saja ke Power BI, silakan Bapak Ibu membuka aplikasi Power BI-nya terlebih dahulu. Kita nanti akan latihan mengolah data hasil Podes 2020 yang kemarin telah dilakukan, tetapi sebatas pada data fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan saja. Jadi sebetulnya variabelnya cukup banyak, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuka ini tampilan Power BI seperti ini, di sini di close saja. Kemudian yang pertama akan kami kenalkan dulu layar-layar yang ada. Jadi kita harus mengetahui apa sih isi layar di sini. Yang pertama, di sini itu tempatnya report atau nanti kanvas lah. Istilah lainnya itu kanvas untuk menempatkan nanti report-report yang di sini.
nantinya akan menjadi bisa dijadikan sebagai dashboard pengolahan. Kemudian di sini nih pojok kiri atas ada report, kemudian di bawahnya ada query atau data untuk melihat data, di bawahnya lagi di sini ada model. Nanti kita khususkan di sini dua dulu aja. Dua dulu saja karena ini masih pengenalan, ada report, ada data. Kemudian di sini ada menu-menu, kemudian di sini ada get data untuk membuka data. Kita buka saja. Ini data yang bisa dibuka ada sekitar jenis datanya ada sekitar 70 jenis data. Ada Microsoft Excel, Power BI Dataset, SQL, CSV, dan lain sebagainya di sini. Kemudian di sini ada visualization, itu gunanya kita nanti mau menampilkan tampilan apa di layar atau di sini di kanvas. Di kanvas ini kita akan menampilkan misalkan ini grafik bar, barnya ada yang seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian ribbon chart, kemudian banyak ada pie chart, scatter, ada peta, ada field map dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita bisa nambah di sini dengan menambah get more visualization di sini. Tapi syarat untuk menambah menu di sini itu harus loginnya harus login terlebih dahulu di sini. Harus sudah terdaftar, loginnya ada dan harus menggunakan email kantor, bukan Gmail, bukan yang free. Kalau Gmail, Yahoo dan lain sebagainya itu kan free, maka nanti kita tidak bisa untuk login di sini. Namun untuk praktek kita tidak perlu login, karena login diperlukan untuk share pekerjaan misalkan nantinya. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu ini, menu value, dan di sebelahnya itu menu format. Mungkin itu dulu. Ini sudah cukup untuk pengenalan layarnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini menu value dan menu format. Nanti field akan kita lihat selanjutnya. Di pojok kiri bawah di sini ada page, kita bisa menambah halaman berikutnya. Di sebelahnya misalkan di sini sudah penuh, maka kita nambah halaman sama seperti nambah sheet kalau di Microsoft Excel. Seperti itu nih. Kemudian kami harapkan juga Bapak Ibu sekalian sudah mendownload data Podes 2020 yang telah kami share untuk latihan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Oke, nggih. Data yang akan kita gunakan, sebelumnya ini saja. Sebelumnya contoh data yang nantinya akan kita buat itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Nanti kita akan buat seperti ini. Terlihat ya, Bapak Ibu? Terlihat? Nanti ya, nanti kita akan buat grafik apa namanya? Pie chart, grafik lingkaran untuk fasilitas kesehatan, demikian juga grafik batang, masih untuk fasilitas kesehatan, nanti ada ini nanti diterangkan lebih lanjut, ada tabel, kemudian untuk fasilitas pendidikan juga, di sini fasilitas pendidikan, ini salah judul saja, ini fasilitas pendidikan nanti, kemudian ada jumlah-jumlahnya, tabel, dan peta. Nanti kita akan membuat belajar membuat seperti ini. Kemudian contoh lain yang telah kami buat antara lain seperti ini sebagai gambaran saja ya Bapak Ibu bahwa kita nanti cukup banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan ini kami kemarin ngolah data COVID gitu ya dari new case dan new recovery by death gitu ya.
by tanggal. Ini yang new case-nya, kemudian ini penyebarannya gitu kan. Dan ini apa namanya dashboard-nya seperti ini. Kemudian yang lain lagi, ini sama ya yang untuk contoh. Kemudian ini adalah Google Mobility Dashboard. Ini menggunakan apa namanya penyebarannya ini untuk Indonesia gitu kan. Kemudian ini datanya banyak, ini di Google juga ada. Kemudian ini untuk bagaimana sih pergerakan orang di rumah, kemudian di tempat obat, di lapangan parkir, di rekreasi, di stasiun dan lain sebagainya. Ini Google Mobility Index-nya sudah dibuat juga seperti ini. Kemudian ini misalkan survei perilaku masyarakat, bagaimana pencapaiannya dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya. Ini kami buat juga data dari hasil marketplace. Ini dari marketplace bisa dibuat juga di seperti ini dengan scraping. Kita ambil datanya, kemudian kita bisa olah bagaimana penyebarannya di Indonesia seperti itu. Banyak fungsinya. Antara lain itu, Bapak Ibu sekalian. Sebagai gambaran bahwa Power BI itu cukup powerful gitu. Sebetulnya cukup powerful. Yang lainnya nanti masih ada lagi misalkan dengan stata, dengan coding, dengan lain sebagainya. Ini sebagai awal saja. Begitu ya, Bapak Ibu, langsung saja kita ke membuka data Codes yang sudah ada. Karena datanya Excel, maka kita bisa dari sini Excel workbook atau umumnya itu dari Get Data. Kita langsung praktek ya, Bapak Ibu. Nanti kalau terlalu cepat, silahkan bilang saja terlalu cepat atau terlalu lambat supaya diingatkan. Kita buka dari Excel karena datanya Excel. Kita lihat datanya. Datanya adalah Codes 2020. Namun ini apa ya? Tidak terlalu banyak, tidak ribuan, cuma 494 row atau baris gitu. Kita buka, kemudian kita open. Kita tunggu. Kalau datanya kecil biasanya sebentar membukanya, tetapi kalau ribuan itu cukup lama tergantung kecepatan komputer kita masing-masing. Setelah terbuka, kita pilih yang fast stick. Ini ya, fast stick kita klik. Hitung ya. Kita klik. Kita transform data dulu. Kita transform data dulu hanya untuk melihat datanya. Tadi load saja juga bisa. Begini Bapak Ibu penjelasan datanya. Di sini ada ABC, ada 1 2 3 ini ya. ABC 1 2 3. Kalau ABC artinya variabel ini itu teks gitu. Kalau 1 2 3 adalah angka, ini ABC Kab, ini variabel kabupaten, ini variabel kecamatan, ini sebetulnya 010 untuk Brabat dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai ke sini. Oke, ini hanya untuk melihat saja. Kalau sudah kita close, di close ya. Yes, akan ditampilkan query editor di Power Query Editor. Tunggu. Kita tunggu untuk membuka data Fastbase. Kalau tampilan seperti ini sudah itu di sebelah di feed ini sudah muncul tulisan Fastbase, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kalau kita diklik di tanda panah sini akan muncul variabel-variabelnya. Ini namanya dataset-nya Fastbase. Di sini variabelnya cukup banyak.
Datasetnya plastik. Kalau kita tutup plastik di sini muncul variabelnya. Jadi nanti di sini bisa memunculkan beberapa dataset juga. Nah, sebelum menerangkan ini, akan saya bukakan dulu file Excel-nya terlebih dahulu. Untuk gambaran kita membaca di sini lebih mudah. Oke, ini adalah file Excel-nya. Sejumlah 495 atau sebetulnya 494 desa. Karena yang atas sendiri itu adalah variabel. Yang atas sendiri di sini nama-nama variabel. Kita lihat. Di file Excel ini ada sheet namanya FASTIC. Nah, maka kalau di sini ada beberapa sheet, nanti yang kita pilih itu yang akan menjadi dataset yang ada di sini. Jadi di sini itu menunjukkan nama sheet. Di sini menunjukkan nama sheet. Kemudian variabel-variabelnya muncul di sini adalah dari sini variabel. Di sini ini variabel di baris 1. Ada provinsi, ID kabupaten, gitu kan, ID kecamatan, dan lain sebagainya. Sampai sini sudah jelas ya. Jadi sheet akan menjadi dataset, sheet di Excel. Ini dataset, ini variabelnya. Kemudian di samping variabel ini ada tanda sigma. Kalau yang ada tanda sigmanya ini artinya itu berupa angka. Namun yang tidak ada tanda sigmanya ini berupa teks atau string data ya. Bukan angka seperti itu. Ini bukan angka tapi tulisan. Oke. Kemudian kita akan buat ini terlebih dahulu. Kita latihan sini ya. Kalau terlalu cepat, bilang saja nih Bapak Ibu. Kita akan membuat grafik lingkaran terlebih dahulu untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Tadi pengenalan sudah, fasilitas kesehatan. Oh, sebelum fasilitas kesehatan, kita akan ini dulu, merubah background dulu, merubah background terlebih dahulu. Ini kan posisi di value, tadi aslinya di value. Kita klik yang ini format. Di sini ada tulisan format. Kita klik format terlebih dahulu. Walaupun background itu bisa sejak awal atau nanti di tengah juga bisa. Format, kemudian page background di sini. Page background, add image, tambahkan image-nya. Diklik di tambahkan image, kita tunggu. Kemudian di latihan itu sudah ada BG1, background 1. Bebas gambarnya. Kita hanya nyoba ini saja biar seragam pakai BG1. Tadi juga sudah di-share di chat. Kita double klik, tapi background-nya belum muncul kan? Kenapa belum muncul? Karena transparansinya 100%. Kita turunkan saja 50%, maka background-nya sudah muncul. Jadi ngatur background bisa dari sini. Ini 0% dan lain sebagainya, kita pilih 50%. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah background-nya sudah, kita akan membuat pie chart. Untuk membuat pie chart, kita ambil grafik yang akan kita buat itu di visualization di sini. Ini ada grafik pie chart. Kita klik, tempatkan di posisi manapun, ini bisa digeser-geser, tempatkan di sini, dikecilkan terlebih dahulu, nanti biar cukup segini. Oke, apa yang akan dimasukkan di grafik lingkaran ini? Antara lain ini
total rumah sakit, total puskesmas, praktek dokter, apotek, dan total lainnya. Maka kita cari variabelnya di sini. Total rumah sakit itu turunin paling bawah. Di sini ada tulisan total RS. Itu total rumah sakit. Bisa diklik. Diklik, ini ada tanda centangnya. Kemudian prosesnya. Nah, munculnya seperti ini. Atau bisa juga, ini otomatis kalau diklik di sini akan muncul di value di sini. Atau dengan cara lain, kita ulangi, kita close, ya, di value ini total RS-nya ini ditarik ke value. Itu jadi value-nya terisi. Kemudian total puskesmas boleh diklik, boleh ditarik. Ditarik di bawahnya total puskesmas. Kemudian praktek dokter, ini praktek dokter, urutan variabel disesuaikan dengan hurufnya. Huruf. Jadi pertama angka, kemudian sortir berdasarkan abjad. Praktek dokter, tadi makna P. Praktek dokter bisa diklik saja, otomatis muncul di sini. Kemudian apotek, apotek berarti paling atas. Kalau variabelnya banyak ratusan, kita bisa tuliskan apotek. Apotek ini sudah diklik juga, maka muncul di sini di value dan total lainnya. Kalau sudah ini hapus lagi, maka akan muncul semuanya total lainnya. Maka grafik lingkaran sudah terbentuk, tapi masih belum rapih. Untuk merapikannya, kita akan memberi judul terlebih dahulu. Memberi judul itu ada di format. Intinya memasukkan data ada di legend di sini ya. Kemudian pengaturan lebih lanjut itu semuanya ada di format. Semuanya ada di format. Klik di format dengan catatan ininya aktif ya. Ini aktif. Ini aktif format. Yang akan kita lakukan menuliskan judul. Maka ada di title di sini. Title-nya kalau yang tadinya off, kita on-kan dulu, kemudian tanda panah ke bawahnya diklik, kita tulis di title-nya sini. Misalkan apa sih? Persentase karena grafik lingkaran. Nah, maka judulnya persentase fasilitas kesehatan. Seperti itu aja. Oke. Di sini sudah judulnya sudah berganti. Kemudian hurufnya, font hurufnya kita bikin biru. Maka di sini biru. Hasilnya jadi biru. Sudah alignment-nya center. Center biar ke tengah. Kemudian size-nya kita bikin 15. Lebih besar sedikit. Dan seterusnya pengaturan masih banyak. Kemudian ini kan ada legendanya ini. Kita akan misalkan ya, ada total rumah sakit, total puskesmas dan sebagainya. Kalau kita mau menampilkan biarkan saja. Tetapi kalau kita mau di-off-kan juga bisa. Ini title kita gulung lagi. Title gulung. Kemudian ini legenda bisa di legend. Bisa di sini misalkan tulisannya kecilkan. Bisa. Kalau ini mentoknya 8, kita tulis 5 misalkan. Enggak begitu pengaruh ya. Atau kita off-kan. Kita off-kan, kita off. Seperti ini. Kalau diklik, bukan diklik, mouse-nya diarahkan ke sini sudah langsung menunjukkan total puskesmas. Gambarnya kurang besar. Oh ya, kita besarkan dulu. Siap. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita tempatkan di
sini langsung muncul total puskesmas, total rumah sakit, total lainnya, dan seterusnya. Ini untuk grafik lingkarannya. Seperti itu, nggih? Oke, kita kecilkan lagi karena posisinya nanti akan dipakai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat grafik ini, batang. Grafik batang untuk banyaknya puskesmas dan apotek per kecamatan. Grafik batang kita pilih yang ini, yang cluster kolom chart. Grafik batangnya ini kita tempatkan di sampingnya. Kemudian tarik sekitar segini. Bisa diikuti ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita akan memasukkan total puskesmas dan total apotek ke sini, ke kolom value. Total puskesmas di paling bawah sini, tarik ke value. Ini total puskesmasnya. Kemudian kemudian banyaknya apotek paling atas, atau diketikkan bisa. Ini apotek, tarik juga ke value. Maka ada dua grafik, yang ini jumlah puskesmas, ini jumlah apotek. Namun belum tersebar menurut kecamatan. Bagaimana membaginya menurut kecamatan? Maka kita ambil kecamatan yang ini yang bukan angka ya, jadi tulisan. Kita tetapkan sebagai aksis di sini. Tarik ke aksis. Otomatis, saya besarkan dulu. Otomatis banyaknya puskesmas dan banyaknya apotek per kecamatan sudah ada. Gitu ya, menurut kecamatan. Tergantung aksisnya mau apa. Desa, misalkan desa juga bisa, karena ada ID desa. Tapi nanti ada 494 desa. Karena untuk tampilan kita ke kecamatan. Kemudian seperti biasa kita ubah judulnya, ada di menu format di sini. Format, kemudian title. Di sini kita ketikkan apa ya? Banyaknya puskesmas dan apotek. Otomatis per kecamatan ya. Kemudian fontnya sama, biru, penempatannya di tengah, center, size-nya bisa diganti menjadi ukuran 15. Seperti itu. Kalau sudah kita tutup, kita gulung title. Karena apa namanya, legendnya harus kita ketahui bahwa warna biru tua itu apotek dan biru muda total puskesmas, maka ditampilkan saja di sini. Dan warna ini pun masih bisa diganti, misal tadi di data color. Nah, ini total puskesmas biru, total apoteknya biru tua. Kita misalkan pink saja, misalkan pink. Maka untuk tampilan apotek menjadi pink. Kemudian pinggirannya ini kan belum ada ya, ini juga belum ada. Ini tutup dulu. Itu ada di border. Bordernya masih off, kita on-kan. Bordernya di on-kan. Pilih warna bordernya apa, hitam saja ya. Ini warna border bisa dipilih. Kita pilih hitam saja. Kalau sudah ditutup, yang penting on. Ini ada bordernya.
Yang ini belum ada bordernya, maka kita klik dulu. Yang ini kita klik, kemudian format, bordernya di on time. Seperti itu. Oke, ini untuk grafik batang fasilitas kesehatan. Kemudian untuk membuat fasilitas pendidikan, kita cukup copy aja, tidak perlu buat lagi, tetapi di sini diklik atau diaktifkan, di sini juga diklik, tetapi pakai kontrol ya, kontrolnya di widget, kemudian kita klik. Jadi dua report ini aktif, kemudian kita Ctrl C atau copy, Ctrl C sama Ctrl V, sehingga sudah sama persis hasilnya. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Putus-putus ya suaranya. Oh, tidak. Oke. Selanjutnya kita akan buat fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di sini kita aktifkan yang grafik lingkaran di sini. Kalau kita aktifkan di sini, maka muncul di sini ada value-nya masih total rumah sakit, total puskesmas. Padahal yang kita inginkan adalah pendidikan. Maka value yang di sini kita close dulu. Total rumah sakit kita buang dulu semuanya. Kemudian kita ganti di value-nya ini dengan total TK, total SD, paling bawah di sini. Total TK kita klik, tidak apa-apa, langsung muncul di value. Tapi urut ya, TK dulu, kemudian SD, maka SD akan ada di bawahnya, SMP, SMA. Sehingga grafiknya seperti ini sudah terbentuk. Tinggal mengganti judulnya ada di format, ganti judul ada di format, title-nya kita ganti persentase fasilitas pendidikan. Seperti ini ya. Kalau tulisannya judulnya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Masih ada di title. Ini jangan 15, mungkin diturunkan. Jadi 11. Ini juga bisa diturunkan jadi 11. Sesuai kebutuhan saja. Seperti ini. Kemudian yang grafik batang untuk fasilitas pendidikan juga kita aktifkan terlebih dahulu, yaitu diklik. Kemudian value-nya kita hapus, kita buang dulu. Kita ganti dengan banyaknya SMP swasta dan SMK swasta misalkan. Bebas, di sini bebas. Tapi misalkan kita kepengen SMP swasta, kita klik atau tarik ke value juga bisa, sama SMK swasta, kita tarik ke bawahnya. Ini kalau misalkan cuma 2, bisa juga 3, nanti misalkan SMA negeri. Seperti ini kan jadinya 3, tapi kita 2 saja. Seperti ini. Di sini legendanya sudah menunjukkan banyaknya SMP dan SMK, tinggal judulnya. Judul ada di format, yaitu di title. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di sini, banyak menu yang perlu dicoba sendiri-sendiri. Misalkan banyaknya SMP swasta dan SMK swasta. Seperti ini. Ini 4 grafik sudah bisa dibuat. Kalau ingin melihat tabelnya, bisa diklik di sini, klik kanan, show as table. Di sini
Kalau kita, maka grafiknya muncul dan tabelnya juga muncul di sini. Banyaknya SMP Kemiri berapa, Kutoarjo berapa, muncul di sini. Ini kalau kita klik kanan. Untuk kembalinya, back to report. Kembali ke sini. Ini juga sama, bisa klik kanan, show as table. Seperti ini ya, total rumah sakit 11, total puskesmas, dan lainnya. Kembalinya back. Sampai sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan membuat slicer. Slicer itu seperti ini. Nanti fungsinya apa, kita lihat nanti. Membuat ini ya, namanya slicer. Berarti yang pertama kita pilih adalah di sini. Di visualization ada slicer. Kita klik slicer, kita tempatkan di sebelah, disesuaikan posisinya. Segini misalkan. Kita aktifkan ya, syaratnya harus aktif. Ini kotak slicernya aktif. Kemudian ini hanya ada satu menu untuk slicer. Fieldnya mau diisi apa? Fieldnya kita isi kecamatan. Kecamatan yang ini, karena di sini kecamatan ada K. Oh, kecamatan yang ini, yang tidak ada tanda sigmanya, artinya ini adalah tulisan kecamatan. Kita taruh di field, maka nama-nama kecamatan akan muncul dalam tampilan list. List artinya berjejer ke bawah, terus bisa di scroll ke bawah. Ada juga tampilan lainnya, yaitu tampilan drop down. Drop down kalau kita klik, itu hanya akan muncul satu seperti ini. Jadi bisa kecil, misalkan kanvasnya habis, kita tempatkan kecil, kita bisa kliknya di sini seperti itu. Tapi untuk kali ini kita pilih list. List saja, kita panjangkan sampai segini. Oke, ini adalah tampilan list. Kemudian pengaturan di sininya kan belum ada all kecamatan. Adanya di menu format, kemudian selection control di sini. Selection controlnya dipilih ini. So select all option. Ininya di on kan. Select all-nya di on kan, maka di sini sudah ada tulisan select all. Seperti itu ya. Ini menu slicer. Kalau sudah ini kita gulung, bordernya kita on kan. Nah, sehingga pinggirannya ada bordernya. Apa fungsinya ini? Fungsinya ini kalau kita diklik select all, maka hilang semua. Maka tidak aktif semua. Tetapi kalau kita ingin menampilkan bayan saja, kita klik bayan, maka semua grafik akan menunjukkan kecamatan bayan saja. Kalau kita ingin melihat Bayan dan Bruno, kita klik kedua itu tetapi menggunakan kontrol. Keyboard kontrol, kita pilih Bruno. Maka dua kecamatan akan tampil, baik jumlah puskesmas apotek maupun SMP swasta, SMK swasta maupun di sininya. Ini sudah menunjukkan puskesmas yang ada di Bayan saja. Fasilitas kesehatan yang ada di Bayan saja. Gitu. Kalau kita pilih semuanya, kita select all. Seperti itu.
Sampai sini, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Bisa dilanjut ya? Oke, kalau bisa dilanjut, selanjutnya kita akan membuat tabel. Contohnya, nah, seperti ini. Ini kita akan membuat sebuah tabel MTS swasta dan MA swasta. Bisa banyak, tergantung apa variabel yang akan kita masukkan. Kita akan membuat tabel seperti ini, nanti selanjutnya kita membuat petanya. Tabel, kalau di visualization itu adanya di sini. Ini, tabel ya. Tabel, bisa diklik tabelnya terlebih dahulu. Umumnya saja kita klik tabelnya terlebih dahulu. Tempatkan di sini, panjangnya kita sesuaikan. Oke, ini tabelnya sudah ada, tetapi isinya belum muncul. Kemudian akan kita isi apa tabelnya, yaitu MTS swasta dan MA swasta. Tetapi kalau membuat tabel, maka kolom pertama harus harus string data alfabet yang tidak ada sigmanya. Ingat ya, kalau tabel nggak boleh ada sigmanya, tapi pilih yang pertama, misalkan kecamatan. Kita pilih kecamatan, tarik ke value, maka yang pertama itu muncul kecamatan. Kecamatannya ini ke bawah, bisa di scroll. Di sini masih urut abjad, masih urut abjad ABCD. Harus alfabet yang pertama. Kemudian mau ditampilkan apa? Di sebelahnya kecamatan, mau menampilkan MTS swasta, bisa kita klik saja bisa, atau ditarik ya. Kita klik MTS swasta, maka di sini MTS swasta per kecamatan. Kemudian satu lagi MA swasta. MAS ini MA swasta. Seperti ini. Maka masing-masing kecamatan, seperti misalkan Bagelen, tidak ada MTS swasta, tidak ada MA swasta, dan lain sebagainya. Kemudian judul biasa ada di format. Title-nya ini masih off, kita on-kan dulu. Kita on-kan. Misalkan kita MTS swasta dan MA swasta. Warna biru, ditengahkan, dikecilkan ukuran size-nya. Kita tulis lagi. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian bordernya di-on-kan, biar ada bordernya. Kemudian kita misalkan lihat ini, style. Masih di menu format. Di sini masih aktif menu format. Ada style. Kemudian bold header. Misalkan di stylenya, ini stylenya kan masih default. Kita pilih bold header. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Maka judul kolomnya jadi headernya ada warnanya. Kemudian juga nanti ada vertical grid. Kalau kita ini aktifkan dulu. Ada general vertical. Ini misalkan shadow, kita pilih shadow di sini, kan maka di pinggirannya di sini akan ada bayangannya. Misalkan shadow-nya hijau, hijau kan di sini belum muncul, kita more difficult, pilih hijau di sini, hijau yang muda, kemudian pilih hijaunya yang
itu maka ini akan ada shadow-nya. Ini hanya tampilan saja. Ini membuat tabel. Fasilitas lainnya semuanya ada di format. Kemudian melihat ini, betul nggak sih? Bayan ini ada 1, 2. Ada yang nanya, Mas? Oh, ada yang nanya, silakan. Iya, Mas Widodo, monggo, Mas. Oh iya Pak Arif, kalau misalkan ada perubahan data gitu ya, ini sudah dibuatkan grafik, sudah fix gitu, kemudian di tengah jalan Feedback Mas Dodo. Iya ya Mas. Iya Pak. Daftar dulu. Halo? Iya, gimana? Terdengar? Ya, terdengar. Pak Arif? Daftar dulu. Langsung login. Terdengar, Mas, terdengar. Silakan. Terdengar Mas Dodo, silakan. Apa? Nggak kedengaran suaraku ya? Hilang? Terdengar, terdengar. Terdengar, Mas Dodo. Iya Pak. Misalnya gini Pak, misalkan grafik sudah terbuat, sudah jadi gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan tuh ada perubahan data. Nah, nanti itu perbaikannya di Excel-nya, kemudian import lagi atau gimana Pak? Terima kasih. Nah, oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mas Dodo. Jadi, semua data yang kita olah di Power BI tidak akan mengubah file Excel-nya, tidak akan mengubah. Jadi, file Excel hanya diimport saja, kemudian sudah terlepas. Sudah terlepas dengan Excel-nya. Nantinya, itu ada namanya di sini, ada new measure, ada new column, ada edit query. Perubahannya nanti cuma ini nanti kalau new measure itu ada sedikit coding gitu ya. New column gitu juga ada coding, cuma kita nggak dibahas di sini dulu gitu Mas Dodo. Nanti kalau di sini kan report, di sini ini ada query. Kalau kita klik query di sini, maka tampilan datanya di sini. Di sini ya. Tadi memang belum sempat dibahas. Tampilan datanya di sini. Oke deh, sekalian membahas di sini ya. Misalkan di sini apa namanya, copy, misalkan edit query. Nanti masuknya di nanti ini nyimpennya bentar. Nanti untuk itu ada di menu sini Mas. Di menu sort new column, tabel measure, enter data. Nanti saja Mas Dodo. Nanti saja Mas Dodo, karena nanti berkaitan dengan ini ada measure sedikit coding gitu ya. Intinya seperti itu. Makanya sebaiknya data itu kalau bisa itu sudah fix di Excel-nya. Misalkan membuat variabel baru, misalkan kan ada aslinya di sini ada puskesmas rawat inap, ada puskesmas rawat jalan. Kemudian kita mau membuat satu lagi total puskesmas gitu saja, tanpa harus dipisah menurut rawat inap dan rawat jalan. Maka kita buat variabel barunya itu mending di Excel dulu. Sebetulnya di sini bisa, tapi pakai coding gitu ya.
tutorialnya sudah saya buat di linknya sebetulnya. Nanti yang data hasil marketplace. Di marketplace di situ ada juga. Nanti yang perlu bisa, yang butuh bisa ambil di link tersebut. Kemudian yang nanti saja. Ini kita kembali ke sini ya. Tadi di query. Nanti saja ya Mas Dodo ya. Kita kembali ke sini. Ini jadi ke reportnya. Ini tadi ke query-nya. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, bisa dilanjut ya. Iya, bisa Mas. Bisa dilanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, feedback apa ya, Mbak Noni? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah Power BI dasar. Selanjutnya bisa dikembangkan lebih lanjut sama Bapak Ibu sekalian. Nanti ada untuk data kategorik seperti apa, misalkan laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2, kalau menjumlahkan, kalau kita nggak merubah datanya, maka nanti jumlah perempuannya misalkan ada 5, tetapi karena perempuan kode 2, nanti akan tertulis jumlahnya 10. Seperti itu. Kalau laki-laki kan biasanya kode 1. Demikian juga misalkan jenis lantai. Jenis lantai itu kan biasanya coding kategorik. 1 misalkan lantai tanah, 2 mister, 3 keramik, dan lain sebagainya. Itu nanti kalau dijumlahkan karena keramik kode 3 padahal yang rumahnya keramik cuma ada 10, harus kan berapa jumlah rumah yang lantainya keramik? Harusnya 10 kan. Tapi nanti kalau tidak diubah di sini di query-nya nanti akan tertulis menjadi 30 karena kodenya 3 seperti itu. Itu nanti di belakang. Kemudian kita akan membuat peta di sini. Kita akan membuat peta. Peta contohnya seperti ini. Kita akan membuat peta banyaknya praktek dokter. Maka kita pakai yang ini, yang map. Kita pakai map, penempatannya di sini. Belum ada petanya, belum ada isian datanya. Di menu peta ini ada lokasi. Lokasinya mau apa gitu. Kita lihat di Excel-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini bisa. Di sini saja di data. Biar kita lihat fasilitas. Fasilitas variabel. Mana yang? Ini. Di sini. Ini ada variabel map. Kita besarkan. Di variabel sini itu bisa berisikan koordinat masing-masing kecamatan atau koordinat kantor kecamatan. Jadi longitude latitude-nya bisa diisikan di sini atau menuliskan kode pos. Kode pos karena kode pos di seluruh dunia itu kan berbeda ya. Berbeda atau koordinat juga unik berbeda. Tetapi menuliskan misalkan pakai kode pos juga bisa, depannya harus ada gini, Purworejo gitu. Purworejo terus kemudian spasi kode pos. Untuk koordinat tidak perlu ada tulisan Purworejonya. Karena kalau kita menuliskan kecamatan Berabak saja, kemudian Ngombol seperti itu, nanti ternyata ada nama ini di Eropa yang sama. Nanti titiknya bisa nyasar ke Eropa. Jadi di depannya harus
Gerabak mana? Gerabaknya Purworejo. Ngombol mana? Ngombolnya Purworejo. Seperti itu. Jadi kode pos pun depannya lebih baiknya dikasih nama kabupatennya. Ini ID map. Jadi ID-nya untuk map. Padahal kecamatan kan? ID map kecamatan, bukan yang kecamatan di sini. Kecamatan di sini kan hanya tulisan saja kecamatan. Tapi untuk biar nempel di peta harus ada ID map-nya. Purworejo. Seperti itu. Kita kembali ke report. Di sini, maka lokasinya, lokasi yang akan kita gunakan di sini adalah yang ID map ini. ID map kita tempatkan di lokasi, location. Belum muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita besarkan dulu ya. Besarkan dulu. Ini posisi masing-masing kecamatan. Tidak ada yang nyasar ke, misalkan ini dikecilkan. Tidak ada yang nyasar ke Eropa. Gitu. Kadang biasanya di sini, di Eropa ada. Gitu. Tapi kita sudah ngumpul di Purworejo. Besarkan lagi. Tetapi lingkarannya besar kecilnya masih sama ya, karena size-nya yang mau ditempatkan di sini apa, data apa gitu. Yang akan kita tempatkan di sini yaitu data praktek dokter. Data praktek dokter, ini ada praktek dokter, kita tarik sebagai size. Kalau sudah, maka di sini akan menunjukkan besar kecilnya lingkaran atau bubble. Bubble-nya akan besar kecilnya tergantung banyaknya praktek dokter di daerah tersebut. Artinya dengan melihat sekilas, tidak perlu lihat angkanya, itu sudah ketahuan bahwa praktek dokter terbanyak itu ada di Kecamatan Purworejo, dan yang kedua ada di Kecamatan Kutoarjo. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Aan, bahwa data spasial itu sekarang lebih banyak diminati karena sudah lama ya, meskipun sudah lama dengan GIS gitu, karena eksekutif, biasanya eksekutif gitu ya, itu lebih mudah melihatnya. Oh, ini tanpa melihat tabel, tanpa apa, lihat aja. Oh, di sini ini berarti yang kurang praktek dokter itu di daerah Bruno gitu kan, udah kelihatan seperti ini dari melihat ininya saja. Warna ini bisa diubah, ada di menu format, kemudian soal. Nah, di sini di menu format, kemudian default color-nya ini kan biru. Ini soalnya kita buat di on kan, kemudian Purworejo kepengen warna apa? Kepengen warna ini gitu. Maka Purworejo seperti ini. Benar hijau misalkan. Nah, maka ini dan seterusnya. Meskipun kalau pakai yang ini ArcGIS, warnanya langsung berubah. Kalau di tempat saya sudah ada ArcGIS-nya. Kita pilih ArcGIS. ID kecamatan, size-nya praktek dokternya harus diulangi. Oh, bukan yang ArcGIS, yang udah kita samakan aja pakai yang ini. Pakai yang map saja. Pakai yang map.
muncul karena harus dikeluarkan dulu, diganti lagi di sininya ID, lokasinya ID, kemudian size-nya praktek dokter. Nah, seperti ini. Ini untuk petanya. Kita sesuaikan mau penampilannya seberapa. Kemudian di sini tampil. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan membuat card. Card itu pakai di visualization card. Di sini kita klik card, tempatkan di atas, kecilkan saja. Apa yang mau dimasukkan di sini cardnya, yaitu puskesmas rawat inap atau puskesmas ranap. Maka di fieldnya di sini kita tempatkan puskesmas ranap. Puskesmas rawat inap, tarik ke field. Maka jumlah puskesmas rawat inap di Purworejo ada 14. Pengaturannya di sini di format lagi, kemudian title-nya di-on-kan, ditulis puskesmas ranap. Puskesmas ranap, judulnya warnanya misal biru, masih sama, tempatnya di tengah. Oke. Tapi ini tulisan puskesmas ini adalah sesuai variabelnya. Kita akan hilangkan. Maka kategori di sini, ini kategorinya kan on. Kita off-kan saja kategorinya. Nah, jadi tulisan variabel di bawahnya itu tidak muncul. Jadi yang muncul cuma puskesmas ranap. Kemudian kita ke bawah, mau menampilkan ada apotik, RA, BA, dan SD swasta. Maka rawat inap ini cukup di copy saja. Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di bawahnya. Ctrl C, Ctrl V lagi di sini, atau langsung Ctrl V. Ctrl V berarti yang seperti ini. Ini langsung jadi 4 atau berapa, terserah yang mau kita tampilkan. Namun kita tinggal mengganti judul dan apa yang mau ditampilkan di sini. Misalkan apotik, maka kita klik di sini. Puskesmas rawat inapnya ini variabel puskesmas rawat inap kita hapus, kita ganti apotik. Apotik taruh sini. Kemudian di sini judul biarkan dulu. Sebelahnya RA dan BA. Betul atfal. Ini BA swasta ya. Taruh di sini ranap. Ranapnya kita hilangkan dulu. Kemudian ini negeri, ini bukan negeri swasta. RABA swasta di Purworejo ada 44, kemudian satunya SD swasta ada berapa sih di sini, maka ini buang dulu. Kemudian SD swasta 23. Kemudian judulnya baru kita ubah. Kita klik yang pertama di format title, ini tadi apotik. Apotik gitu aja. Apotik. Kemudian yang ini klik RABA, RA garis miring BA swasta. Kan masih di format ini. Yang bawah sendiri
kita ganti judulnya SD swasta. SD swasta. Seperti itu. Ini untuk warna bisa dirubah ya. Bisa diubah sendiri, semuanya ada di menu format. Kemudian kembali ke slicer di sini. Kita uncheck semua, biarkan kosong. Kita hanya kepengin melihat misalkan di Kali Gesing itu kondisinya seperti apa. Kita klik saja Kali Gesing, otomatis semuanya berubah. Puskesmas Ranap di Kali Gesing 1, di Kali Gesing ada apotek jumlahnya 1, RA1, SD swasta di Kali Gesing tidak ada. Kemudian peta di sini juga menunjukkan di Kali Gesing ada praktek dokter 1. Otomatis di tabel juga yang ditampilkan cuma Kali Gesing saja. Apabila Kali Gesing sama Ngombol kepengen ditampilkan, maka pakai kontrol, pilih Ngombol. Maka tampilannya menjadi 2 kecamatan. Seperti ini. Ini juga yang ditampilkan Kali Gesing, di sini Ngombol. Jumlah puskesmas rawat inap di Kali Gesing dan Ngombol ada 2, apotek semuanya ada 4. Seperti itu. Kemudian kita menyimpannya, kita pilih file, simpan atau shift S boleh, simpan, misalkan dikasih nama apa ya, latihan 1, kita simpan. Filenya nanti PBIX simpan. Jadi file ini sudah tersimpan beserta data. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kemudian untuk yang masih berminat memperdalam lagi bisa datang juga ke BPS. Nanti ketemu dengan saya boleh, Pak Arief gitu saja. Baik ini apa untuk Power BI atau yang lainnya selama saya bisa. Kalau kedepannya mungkin ada juga sebetulnya itu pakai stata, coding tetapi tidak seperti coding. Gitu. Bagaimana caranya gitu? Itu ada juga dan itu nanti bisa lebih luas lagi. Datanya banyak yang bisa diolah lebih lanjut dan kalau coding enaknya bisa kolaborasi. Misalkan saya mengerjakan membuat tabel atau analisis hanya sampai tabel 10, nanti tabel 11 ke bawahnya silahkan dilanjutkan. Maka coding yang pertama atau orang yang kedua tidak perlu mengerjakan lagi tabel 1 sampai 10 karena tinggal di-run saja sudah jalan. Antara lain seperti itu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Apabila ini ada pertanyaan, ada ya, Pak Nuni ya. Dari Pak Wahyu Cahyo Saputra. File apa saja yang disupport Power BI, misalkan bisa dibaca ke Word, PDF, Tableau, Quick, dan terima kasih. Tadi sudah di awal ya Pak ya, Pak Wahyu. Kita lihat di get data di sini. Ini file yang bisa kita baca. Ini Pak, di sini semuanya ada. MySQL juga ada, CSV ada dari web. Kemudian ini masih ada more. Kita klik more. Nah, ini di get data ya Pak ya. Tadi ini all-nya di sini kita bisa tarik ke bawah. Ini semuanya ada di sini. Filenya banyak sekali, sekitar Asana juga itu ada 70-an Pak. Bisa dicoba dibuka sendiri di sini.
Seperti itu, Pak Wahyu Cahyo Saputro. Begitu saja, Mbak Nuni. Mungkin bisa saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk narasumber. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa diterima dengan jelas dan gamblang apa itu Power BI? Kalau masih bingung, nanti bisa diulang lagi, melihat video, atau menghubungi Bapak Arief juga bisa ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo ya Pak ya. Iya, semoga webinar kali ini bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Webinar hari ini dapat disaksikan kembali nanti di channel YouTube kami. Oh, sekedar ada yang bertanya ya? Setrum, Mas Wahyu Cahyo Saputro. Oh sudah, barusan ada Ibu Panitia mengingatkan ada yang bertanya. Tadi Pak Wahyu Cahyo Saputro, nggih, dan sudah dijawab oleh Bapak Arief. Masih dibuka kesempatan sebentar lagi mungkin kalau ada yang mau nanya sebelum kita tutup acaranya. Tidak ada ya, sepertinya. Oh iya, nomor HP. Oh iya. Ini ya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi nomor WA saya. Saya ketik di chat aja ya Mbak ya. Iya Pak, silakan. 0888 Ini nomor WA saya. Monggo kalau ada yang masih mau ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi WA saya atau datang ke kantor BPS. Ya. Terima kasih Pak Arief sudah membuka layanan konsultasi ini untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sepertinya webinar kali ini sudah usai. Tanya jawab juga sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu penanya tadi, Mas Widodo sama Pak Wahyu dari UMP kalau nggak salah ya. Sekali lagi kami informasikan, jika ada yang kurang jelas, webinar kali ini bisa disaksikan kembali di channel YouTube Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada narasumber Bapak Arief Susilo SST. Terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, kepada Kepala Dinas Kominfo Pemkab Kabupaten Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan kepada seluruh panitia serta rekan-rekan BPS Kabupaten Purworejo atas dukungan dan kerjasamanya. Tak lupa, rasa terima kasih kami sampaikan juga untuk seluruh peserta webinar Best Practice Power BI untuk analisis data kewilayahan pada pagi hingga siang hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dan kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada webinar selanjutnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Jaga protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Kami tutup acara ini. Terima kasih. Data berkualitas untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.